Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Safira, mahasiswi Kesejahteraan Sosial UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Di video ini saya akan menjelaskan tentang tahapan persiapan pengkajian desa atau biasa disebut dengan program PRA. Program PRA merupakan suatu kegiatan penelitian tentang aspek-aspek kehidupan di masyarakat yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri dan dibantu dengan fasilitator. Aspek-aspek yang dikaji berupa perekonomian masyarakat, kehidupan sosial budaya masyarakat, kehidupan politik, dan lain sebagainya. Tujuan diadakannya kegiatan ini adalah untuk mengidentifikasi dan mengkaji permasalahan yang terjadi di masyarakat dan mencari tahu sumber-sumber permasalahan yang ada, yang diharapkan nantinya sumber permasalahan ini bisa dijadikan sebagai bahan untuk penyusunan rencana kegiatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 4 tahapan penting dalam kegiatan PRA. Tahap pertama, pilih teknik PRA sesuai dengan kebutuhan Anda. Jika peserta diskusi berjumlah 2 orang, maka teknik PRA yang digunakan adalah teknik PRA aktivitas harian. Tahap kedua, analisis temuan informasi PRA. Tahap ketiga, perumusan prioritas masalah. Dan tahap keempat, perumusan rencana program. Teknik PRA yang saya gunakan kali ini adalah teknik PRA aktivitas harian. Teknik ini bermanfaat untuk mengetahui dan memperlihatkan pola hidup serta penggunaan waktu laki-laki dan perempuan selama 24 jam. Di video selanjutnya, saya akan menampilkan sebuah video simulasi dari kegiatan intervensi komunitas yang dilakukan di rumah secara langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk diskusi. Langsung saja ya, kita ke tahap pertama. Di tahap pertama ini, saya akan mengumpulkan informasi tentang kegiatan apa saja yang dilakukan oleh Bapak dan Ibu selama 24 jam. Di sini saya menggunakan media kertas untuk Bapak dan Ibu menuliskan kegiatan sehari-hari selama 24 jam. Kemudian setelah Bapak dan Ibu menuliskannya, bisa dikumpulkan kembali kepada saya. Apakah bisa dipahami? Bisa. Saya bagikan ya. Bapak, silakan diisi. Baiklah, setelah Bapak dan Ibu sudah mengumpulkan kertas yang tadi ditulis dengan kegiatan sehari-hari, di sini saya telah mengumpulkan dengan membuat diagram lingkaran, di mana diagram pertama ini kegiatan Bapak Iwan dan lingkaran kedua ini kegiatan Ibu Sarah. Apakah diagram lingkaran ini sudah sesuai dengan kegiatan selama 24 jam yang ditulis oleh Bapak dan Ibu? Ya, sesuai. Berarti ini sudah sesuai ya dengan yang dituliskan di kertas. Selanjutnya di sini bagaimana kita bisa memprioritaskan suatu masalah ya. Jadi di sini saya menggunakan media kertas ini yang nantinya akan dibagikan kepada Bapak dan Ibu. Nanti Bapak dan Ibu bisa mengisi permasalahan apa saja yang sedang dialami ya. Ini buat. Baiklah, setelah Bapak dan Ibu sudah menuliskan masalah apa yang terjadi pada Bapak dan Ibu, silakan Bapak dan Ibu maju ke depan untuk menempelkan kertas permasalahan yang tadi di sebuah pohon masalah. Silakan Bapak dulu maju ke depan. Baiklah, setelah Bapak dan Ibu sudah menempelkan kertas permasalahan ke dalam pohon masalah, untuk mempermudah kita kategorikan permasalahan ini ke dalam kolom pengelompokan masalah ya. Di sini ada permasalahan yang pertama, ada orderan Gojek sangat sepi. Itu termasuk ke dalam kategori ekonomi. Kita pindahin ya.
Selanjutnya di sini ada permasalahan rasa khawatir dan panik yang berlebihan karena wabah COVID-19. Berarti ini termasuk dalam kategori permasalahan apa? Kesehatan ya. Selanjutnya di sini ada permasalahan kurangnya pengawasan orang tua terhadap anak. Berarti ini termasuk ke kategori permasalahan apa? Lingkungan. Setelah dikelompokkan, berarti ada 3 permasalahan. Yang pertama ada masalah ekonomi, yang kedua masalah kesehatan, dan yang ketiga masalah lingkungan. Ya, berarti di sini permasalahannya sudah dikategorikan ya menjadi 3 kategori masalah. Baiklah, setelah tadi permasalahannya sudah dikelompokkan, tadi sebelumnya kan permasalahan itu ada 3 kategori masalah utama kan. Di sini saya membuat tabel, di mana tabel pertama ada masalah utama, selanjutnya ada sebab-sebab masalah, dan ketiga akibat, penilaian masalah, jumlah nilai, dan ranking. Tabel ini dibuat yang bertujuan untuk kita bisa menentukan prioritas masalah apa yang emang paling penting dan mendesak bagi Bapak dan Ibu. Nah, nanti Bapak dan Ibu bisa menilainya sendiri apakah itu permasalahan yang sangat mendesak atau tidak dengan voting ya. Nah, pertama kita tulis dulu di kolom yang pertama permasalahan yang tadi permasalahan apa ya? Kesehatan. Ekonomi. Jadi mau yang mana dulu nih? Ekonomi atau kesehatan? Kesehatan dulu. Kesehatan dulu ya. Iya. Kesehatan. Nah, di sini permasalahan kesehatan itu penyebabnya karena apa ya? Meningkatnya jumlah pasien positif COVID-19. Nah, menurut Bapak dan Ibu, akibat dari meningkatnya jumlah pasien positif COVID-19 ini apa ya? Rasa stres, khawatir, yang panik. Menimbulkan rasa stres ya? Ya, bukan stres. Terus apa lagi? Khawatir dan panik yang berlebihan.
masalah dan akibat dari permasalahan yang ada. Sekarang Bapak dan Ibu bisa menilai seberapa penting sih masalah ini gitu kan. Untuk menentukan skala prioritas. Didahului oleh Bapak dulu ya, bisa memilih kategori permasalahan kesehatan ini menurut Bapak termasuk ke dalam apa ya? Tidak penting, biasa saja, mendesak atau sangat mendesak. Mendesak nomor 3 ya. Oh, yang nomor 3 ya. Oh, menurut Ibu Sarah Mendesak. 3 juga ya berarti. Ya. Nah, selanjutnya di sini ada permasalahan ekonomi. Menurut Bapak Iwan termasuk Sangat mendesak nomor 4. oh sangat mendesak. Ya. Gimana Ibu Sarah? Sangat mendesak. Nah, di sini yang terakhir ada permasalahan lingkungan. Ini menurut Bapak Nomor 4 Nomor berapa? sangat mendesak itu. nomor 4 ya Pak. Menurut Ibu Sarah? Nah, setelah Bapak dan Ibu sudah menilai permasalahan ini sesuai poin yang udah ditentukan, kita jumlahkan ya Bapak dan Ibu bersama-sama. Nah, ini berarti 3 sama 3, 6 ya. 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 Terus 4 sama 4, 8. Dan 4 tambah 3, 7. Nah, setelah kita sudah jumlahkan, berarti di sini kita bisa memberi ranking untuk masalah mana sih yang lebih prioritas itu kan untuk diatasi. Berarti di sini ada masalah yang pertama itu masalah ekonomi ya. Ini yang pertama. Terus kemudian masalah yang kedua ada lingkungan. Dan yang ketiga ada kesehatan. Ya, gimana Bapak dan Ibu, apakah sudah sesuai? Ya. Ya, sesuai. Ya, sesuai ya. Selanjutnya kita akan memasuki tahapan yang terakhir, di mana tahapan ini kita mencari atau menyusun rencana program kegiatan untuk kedepannya, gimana cara mengatasi masalah tersebut. Nah, kan tadi di sini sudah ada kolom permasalahan ya. Kolom permasalahan yang sudah di ranking, berarti kita tulis dulu urutan yang tadi. Yang urutan yang pertama nilai paling tertinggi itu kan masalah ekonomi ya, kita tulis di sini. Nah, yang kedua itu Lingkungan. lingkungan. Dan yang ketiga berarti kesehatan ya. Kesehatan. Nah, yang pertama ini ada permasalahan ekonomi. Nah, menurut Bapak dan Ibu, apa sih rencana program kegiatan gitu yang bakalan emang berjalan? Ngadain pelatihan keterampilan. Ya, bisa ya. Berarti gimana caranya kita ngadain keterampilan untuk keterampilan. menggali potensi yang dimiliki ya, biar bisa bermanfaat gitu Iya. kan. Berarti yang pertama mengadakan Pelatihan. pelatihan keterampilan ya. Terus ada lagi Ada apa? memanfaatkan sosial media. Memanfaatkan sosial media. Berarti di sini ketiga permasalahan ini sudah ada rencana program kegiatan untuk diatasi ya permasalahannya. Iya. Nah, sekarang ini Bapak dan Ibu bisa
menjadi penanggung jawab agar kegiatan ini bisa berjalan. Sekarang siapa yang ingin menjadi penanggung jawab pelaksana dari permasalahan ekonomi? Iya, Iwan. Bapak Iwan ya? Iya, betul. Ya berarti Bapak Iwan ya. Iya. Iya, iya. Nah tapi di sini Bapak Iwan tidak sendiri. Berarti Bapak Iwan ini bisa dibantu dengan RT RW setempat ya. Iya. RT RW setempat. Terus dibantu juga dengan fasilitator ya Pak. Iya. Nah kemudian di sini yang lingkungan siapa yang ingin menjadi penanggung jawab pelaksananya? Saya. Ibu Sarah ya. Iya. Berarti ibu juga dibantu dengan RT RW setempat ya Bu. Iya. Dibantu dengan puskesmas juga dan fasilitator. Nah untuk yang terakhir yang di kesehatan siapa yang ingin menjadi penanggung jawab pelaksana? Saya aja deh, Bu. Oh Ibu Sarah lagi ya Iya. berarti. Dan dibantu sama pendukungnya ya Bu, Iya. kayak RT RW. Nah, setelah Bapak dan Ibu sudah menjadi koordinator penanggung jawab pelaksana dari permasalahan ini untuk rencana kegiatan yang akan dilaksanakan, sekarang Bapak dan Ibu juga bisa menentukan kapan waktu pelaksanaan kegiatan ini. Kalau saya Ini untuk yang pertama yang ekonomi waktu pelaksanaannya tanggal 28 Juni sampai 3 Juli. 28 Juni sampai 3 Juli. 3 Juli 2020 ya. Iya. Selanjutnya untuk program kegiatan lingkungan Kira-kira Kira-kira tanggal 8 Juli sampai 15. untuk yang terakhir kesehatan di tanggal berapa kira-kira? Tanggal 20 Juli ya, Mbak. Sampai 25 aja. Setelah masalah ini sudah ada solusinya atau rencana program kegiatan untuk ke depan dan sudah ada penanggung jawab dari permasalahan ini dan waktu pelaksanaannya juga sudah ditentukan. Berarti sekarang Bapak dan Ibu bisa menentukan setuju atau tidak setujunya program ini akan berjalan ya. Dimulai dari yang ekonomi dulu, gimana Bapak dan Ibu apakah permasalahan ekonomi ini bisa diatasi dengan solusi mengadakan pelatihan keterampilan dan memanfaatkan sosial media dengan penanggung jawab ini dan waktu pelaksanaan ini. Setuju. Ya, Setuju? Setuju ya, berarti Bapak dan Ibu. Baiklah, setelah ini sudah selesai semua dan sudah disetujui, berarti nantinya kegiatan ini semoga bisa berjalan ya dan permasalahan ini bisa diatasi. Semoga diskusi ini juga bisa bermanfaat ya, baik untuk sekarang dan untuk masa yang akan datang. Bapak dan Ibu, berarti kita hari ini sudah menggunakan 4 tahapan dalam teknik pra ya. Yang pertama itu kita udah mengumpulkan informasi tentang kegiatan Bapak dan Ibu selama 24 jam. Kemudian kita sudah menganalisis permasalahan apa aja yang sedang dialami. Terus kita juga sudah menentukan skala prioritas permasalahan dan kita sudah membuat rencana program kegiatan. Berarti tahapan ini bisa berjalan dengan lancar ya. Dan Bapak Ibu juga setuju dengan solusi ini yang akan
mengatasi permasalahan yang ada ya. Berarti nanti Bapak dan Ibu tinggal merealisasikan rencana kegiatan yang sudah didiskusikan hari ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk diskusi di siang hari ini ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.